Mungkin begini aja, isu yang menguat adalah kalau pemilunya ada 2 kali, kos politik pertama besar. Partai keberatan nggak? Ya pasti. Dengan kondisi seperti ini, maka kos politik menjadi 2 kali. Pemilu RI-nya dan pemilu DPRD-nya. Termasuk yang tadi, DPRD-nya kan menjadi perpanjangan atau jangan-jangan, kalau saya punya gagasan, dan 5 tahun sesuai masa tugas, setelah itu ada yang namanya DPRD sementara, mendampingi check and balance kepada PJ sementara. Kalau kondisi ini terus terjadi, maka yang bisa maju menjadi wakil-wakil rakyat hanyalah mereka yang memiliki dukungan dari bandar-bandar besar. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita di sumber A1 lagi, Bang. Pimpinan Komisi 2. Beberapa bulan lalu sudah hadir juga di Torpedo, Bang. Ini kita nyamperin, Bang. Nyamperin. Kemarin kan home, sekarang away. Alhamdulillah kita diterima. Makasih banyak nih, Kang. Hatur nuhun sangat, Kang. Sama-sama. Di luar biasa senang banget ini saya bisa ketemu lagi nih sama Rafiq dan Bung Fatan ini. Kami juga udah rindu sebenarnya, Kang. Iya. Membicarakan soal gagasan di Komisi 2. Iya. Dan kalau kita lihat kemarin putusan MK itu banyak lah yang menyebutkan bahwa, sampai ada yang menyebutkan bahwa dilematis konstitusional. Nah, ini kan lagi running juga di Komisi 2. Kita harus uji nih di dalamnya. Apa sih pikiran Komisi 2 maupun fraksi-fraksi terkait putusan soal pemisahan pemilu itu? MK kan menyatakan, Kang, bahwa ada pertentangan di pasal 167 ayat 3 tentang keserentakan dengan pasal 22 ayat 2 22E Ya. bahwa pemilu nasional dan lokal itu dipisahkan. Jadi pemilu presiden, DPR, DPD dengan DPRD itu berbeda. Iya, ya. Apa poin substansi dari Kang Dede secara pribadi, Kang? Ya. Ya, sebetulnya kalau mau dikatakan gini ya, saya berbicara atas nama Komisi 2 dulu ya. Ya, Kang? Kalau Komisi 2 ini tidak bisa mengatakan wah ini bertentangan dengan undang-undang, ini enggak, kita melaksanakan saja. Ya. Apapun keputusan MK itu final and binding. Memang kalau kita lihat historisnya, MK sudah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya adalah pemisahan pemilu serentak 5 kotak. Itu juga adalah opsi yang pernah diberikan dari MK. Tahun 2019 itu DPR diberikan beberapa opsi, yaitu opsinya seperti ini, dipisah atau dibikin dalam 5 kotak. Waktu itu dipisah pun antara pilkada dengan pilpres dan DPR itu juga atas beberapa opsi-opsi yang ada di MK. Nah, hanya pada saat itu kita mengambil masalah opsi 1 dan opsi 6, yaitu 5 kotak plus pilkadanya dipisah. Nah, itu kan mestinya final and binding. Ya. Tapi kemudian kita lihat juga ada kawan-kawan daripada masyarakat koalisi sipil juga kan mengatakan ada isu pemilihan itu berdampak kepada, maaf sekali lagi, korban para penyelenggara, ada 700-an sekian penyelenggara pada saat itu 2019. Nah, karena kelelahan dan sebagainya. Tapi kan sudah diantisipasi dengan mengurangi jumlah DPT di per TPS. Per TPS itu kan dulu bisa sampai 500, 600. Sekarang dikurangi kan menjadi per TPS itu hanya sekitar 300. Dan akhirnya dalam pemilu 2024 tidak ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Yang faktor-faktor kelelahan dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat, pemisahan itu sudah dilakukan berdasarkan keputusan MK. Nah, ada baru lagi, nah, mungkin kawan-kawan juga sudah mendengar, ternyata keputusan MK juga mengatakan harusnya seperti ini, di jarak 2 tahun, atau paling lama 2,5 tahun. Dan dipindahkan dari serentak 5 kotak menjadi 3 kotak, ya, Pilpres, DPR, dan DPD. 2 kotaknya pindah ke, rezim lokal, disebutnya rezim lokal. Ini kan rezim nasional, ini adalah rezim lokal, di mana ada pilkada. Ya tentu kita juga masih menunggu-nunggu nih, habis ini ada lagi nggak keputusan MK lainnya? Karena kan keputusan MK itu final and binding, final dan mengikat. Kita belum tahu nih, tiba-tiba
ada keputusan baru tambahan yang misalnya mengatakan terbuka atau tertutup. Benar. Itu kita juga belum tahu tuh. Ya kan? Tergantung siapa yang nanti melakukan petitumnya. Nah, oleh karena itu saat ini lagi dibahas dan ya mungkin kawan-kawan juga mendengar beberapa partai sudah mengatakan ada yang pro, ada yang kontra. Yang mungkin sebagian yang kontra mengatakan bahwa MK melebihi daripada kewenangannya, membuat norma baru. Jadi yang inilah yang menjadi perdebatan. Yang pro mengatakan memang bagus kalau dipisah, supaya orang fokus mana yang menjadi isu nasional dan mana yang menjadi isu pusat. Kejenuhan pemilih. Kejenuhan pemilih dan lain-lain kira-kira gitu. Nah kalau saya pribadi pada prinsipnya pemisahan itu bagus ya dan sudah terjadi. Dan pemisahannya kan sudah terjadi. Kita kemarin 8 bulan pisah. Benar. Hanya saya masih berpikir kalau 2 tahun bagaimana menentukan yang disebut sebagai pejabat-pejabat sementaranya. Karena Undang-Undang Dasar Konstitusi mengatakan, ya, yang tadi kan pasal Undang-Undang berapa tuh, yang mengatakan bahwa pasal 22E, Undang-Undang 1945 mengatakan pemilu itu adalah DPR, DPD, DPRD. Dan 5 tahun sekali masa jabatan. Jadi kalau kita berbicara 5 tahun sekali, maka ya otomatis kalau kita bicara kemarin DPRD dilantik di tahun 2025 ya, nggak salah ya, maka otomatis mereka di maksimal 2030 harusnya selesai. Jadi ini yang masih kita lihat. Sampai 2031, apakah ada yang namanya DPRD sementara? Itu yang masih menjadi isu. Ya kan? Jadi prinsipnya kami di Komisi 2, ya kalau memang ada mandatnya seperti itu, ya kita lakukan. Tapi kalau kita harus merekayasa, merekonstruksi undang-undang, adalah gimana nih naruh kawan-kawan DPRD-nya. Kalau bupati, wali kota itu bisa PJ, namanya PJ. Dan itu sudah dilakukan kemarin. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kalau DPRD, gimana caranya? Apakah mereka otomatis dapat perpanjangan 2 tahun? Tapi kan bagaimana aturan undang-undangnya? Untuk PJ itu kan ada juga dalam undang-undang dipilih. Bahwa kepala daerah itu harus dipilih, bukan ditunjuk. Dengan adanya PJ ini kan artinya penunjukan kan? Jadi PJ itu bisa namanya sementara. PJ itu artinya adalah diberikan waktu dalam 1 tahun dan bisa diperpanjang. Ya, itu ada aturannya juga di Kemdagri ada aturannya. Jadi bukannya dipilih, pemilihannya adalah untuk yang per 5 tahun. Kalau perpanjangan tertentu, kayak sekarang ini kemarin ada PSU, diperpanjang lagi, itu ada PJ namanya, pejabat sementara. Ya kan? Nah, permasalahan yang kedua tadi, kalau masalah bupati wali kota sebenarnya nggak ada masalah ya, adalah DPRD. Belum ada rumusan hukumnya, DPRD diperpanjang sekian tahun. Rumusannya nggak ada. Nah, itu yang jadi perdebatan sekarang. Sementara MK udah menyebut 2 tahun kemudian mengeluarkan norma setelah dilantik. Sekarang kita omong dari ini ya, dari timeline saja ya. Kita berbicara pemilu 2029. Per 5 tahun berarti pemilunya tetap di Februari. Pemilu DPR dan Pilpres. 8 bulan kemudian di bulan Oktober kita baru dilantik. Terus 2 tahun kemudian berarti 2 tahun 8 bulan dengan hitungan ini kan. Atau ditambah lagi kalau 2 tahun 6 bulan tambah 8 berarti sudah 3,4 tahun. Baru kemudian ada pemilu. Panjang sekali. Pileg DPRD. Nah, kalau dari pembahasan di Komisi 2 ada beberapa undang-undang yang nanti akan berubah. Undang-undang pemerintahan daerah. Ya kan? Undang-undang pilkada, undang-undang Otsus seperti kayak Papua, seperti kayak Aceh, kan ada DPRK dan sebagainya yang juga harus dirubah nanti. Jadi ada banyak undang-undang yang akan otomatis berubah dengan adanya seperti ini. Itu yang jadi masalah. Ini kayak ibaratnya makan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Jauh sebelum itu, Kang, setelah MK mengeluarkan putusan 135, ada rapat konsultasi di pimpinan DPR. Di situ ada pimpinan DPR, ada pimpinan Komisi 2, pimpinan Komisi 3. Ya. Menyikapi putusan ini. Ya. Bukan hanya itu, pemerintah juga ada.
Ada Menkumham, ada Mendagri, ada Menseknek juga ada. Sebenarnya. Ada cerita apa di situ Kang? Di tengah aku lihat ada Pak Sukmi Dasko. Semua pimpinan DPR tentu ada. Ada cerita apa di situ Kang? Ya sebenarnya mau mendengarkan masukan-masukan. Bahkan kalau nggak salah Perludem juga diundang. Ada juga. Apakah ini benar sesuai seperti yang diminta dari kawan-kawan Perludem? Ya benar, ya sudah. Ya, nanti Mendagri juga memberikan masukan. Salah satu masukannya adalah tadi ada beberapa undang-undang yang harus berubah dengan kondisi seperti ini. Ya, kemudian juga dari Menkumham juga memberikan masukan. Kawan-kawan Komisi 3. Kalau kami Komisi 2, statement kami adalah ya domain pemilu adanya di Komisi 2. Jadi apapun keputusan nanti dari pimpinan DPR, maka ya silahkan itu diperbaiki, direvisi atau apapun juga namanya, itu dilakukan di Komisi 2. Supaya apa? Kalau Komisi 2 itu, ya domainnya memang adalah tentang kepemiluan. Ya, jadi kita menganggap perlu ini jangan istilahnya terlalu meluas, sehingga bisa saja menjadi omnibus undang-undang pemilu. Omnibus law politik. Omnibus law politik. Nah itu yang kami pikir sudahlah kalau undang-undang pemilu kami siap, Komisi 2 siap. Gitu. Tapi kalau bicara melihat nuansa kebatinan setiap fraksi itu melihat putusan ini seperti apa sih? Kalau penjelasan yang Kang Dede sampaikan tadi kan masalah yang ada dan normatif. Kita pengen melihat nuansa kebatinan setiap fraksi yang Kang Dede dengar. Mungkin begini aja. Isu yang menguat adalah kalau pemilunya ada 2 kali, kos politik pertama besar. Partai keberatan Kang? Ya pasti. Dengan kondisi seperti ini, maka kos politik menjadi 2 kali. Pemilu RI-nya dan pemilu DPRD-nya. Bagi partai-partai yang memiliki calon-calon presiden dan wakil presiden, mungkin akan diuntungkan karena ada kotel efek, ada bolanya di situ. Bagi yang tidak punya, mungkin tidak diuntungkan. Kedua, konsep tandem tidak terjadi. Ya, karena dijeda ya Kang ya? Karena dijeda ya? Iya, karena dijeda. Konsep tandem tidak terjadi. Berarti harus ada kos politik yang begitu besar untuk RI dan untuk DPRD. Itu saja dari sisi kos ya. Biaya penyelenggaraan pun 2 kali lipat. Kita tahu kemarin penyelenggaraan 2024 itu kan hampir 30 sekian triliun. Ya. Nah, kalau 2 kali begini berarti akan 2 kali lipat lebih besar. Jadi dari sisi anggaran efisiensi pun juga tidak terjadi. Itu kalau mau lihat dari sisi itu, ya. Tentu ada lagi pemikiran. Berarti akan ada PJ, pejabat sementara. Ya. 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Peta politik akan berubah. Iya kan? Jadi inilah yang saya rasa menjadi pemikiran dari partai-partai menghitung dengan baik seperti apa cara yang harus dilakukan. Termasuk yang tadi, DPRD-nya kan menjadi perpanjangan atau jangan-jangan, kalau saya punya gagasan, ya dan 5 tahun sesuai masa tugas, setelah itu ada yang namanya DPRD sementara. Mendampingi check and balance kepada PJ sementara. Nah siapa mereka? Itu ditentukan oleh partai. Jadi partai ketika misalnya katakanlah di sini punya 5 kursi di DPRD, maka partai berhak mengisi 5 kursi lagi. Bukan dari orang yang sudah menjabat. Terserah partai, diberikan ruang kepada partai. Karena peserta pemilu adalah partai-partai. Menurut Kang Dede fair itu Kang? Karena dia nggak melalui pemilu kan? Tapi dia duduk di kursi yang sebelumnya berdasarkan hasil daulat rakyat. Ya. Karena kan kuncinya, konsepnya adalah ini adalah sementara. Kan perlu undang-undang yang mengatur transisi. Jadi namanya bukan sementara lah, DPRD transisi. Ya. Ada yang mengusulkan pemilu selah. Pemilu selah itu berarti begitu selesai ada pemilu lagi hanya untuk 2 tahun. 2 tahun. Kosnya sama besar ya dengan 5 tahun. Bener nggak? Iya. Benar. Jadi kalau saya pemikiran saya, gagasan saya, oke, kalau gitu serahkan kepada partai untuk melaksanakan fungsi check and balances terhadap pemerintahan daerah yang notabene ditunjuk, maka ada check and balance wakil-wakil rakyat yang ditunjuk oleh partai juga. Tapi aku coba
dalami soal high cost itu, Kang. Kang Dede di episode yang lalu kan di Torpedo juga bilang bahwa 2024 adalah pemilu paling brutal. High cost tinggi, bahkan gajah-gajah tumbang. Padahal itu serentak kan, Kang. Kalau melihat argumen Kang Dede berarti kalau serentak ada tandem, ada bisa efisien lah. Tapi faktanya pada serentak itu Kang Dede mengakui itu paling brutal. Iya. Gimana ininya, Kang? Kalau buat yang tidak punya, tadi saya katakan tidak ada pasangan yang ikut bertanding dalam pilpres, maka menjadi berat sekali. Tapi kalau ada pasangan yang ikut dalam pilpres, itu terbantu oleh mekanisme pilpres. Gitu. Yang kedua, nah tambahan yang kedua, memang kalau kita perhatikan, ya, ini mau tidak mau harus juga saya sampaikan, karakteristik pemilih berubah menjadi lebih transaksional. Argonya naik, Kang ya? Ya, argo naik lah. Kenapa begitu? Karena ketika diikut sertakan dengan pilpres, yang mana kita tahu lah kalau pilpres hegemoninya maupun juga kos politik begitu besar, dan ketika yang kami ini, termasuk yang DPRD, menjual dirinya, ingin disamakan dengan kosnya pilpres. Jadi transaksionalnya terjadi sangat besar. Dan ini nggak bisa dipungkiri, siapapun silahkan. Itu terjadi sampai kepada PSU kemarin. Pilkada-pilkada ulang, bahkan ada yang katanya pilkada ulang itu di sebuah daerah di mana itu, di Pangkal Pinang atau di Barito Utara itu, saya lupa ya. Yang 1 KK itu 16 juta per suara. 1 KK berapa pasukan tuh, Kang? Ya paling 3-4 orang. Dan itu kan hasil temuan, di MK diputuskan, diganti, diulang. Akibatnya jadi transaksional. Jadi pertarungan gagasan, pertarungan pemikiran-pemikiran, atau kita sebutnya adalah menjual gagasan, pemikiran, visi, misi, maupun track record, bisa saja dengan pendatang-pendatang baru yang tidak memiliki track record, yang penting transaksional. Banyak itu yang terjadi. Anak jenderal, anak pengusaha, Nah, atau pengusaha. jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi itu saja, dikhawatirkan kalau kondisi ini terus terjadi, maka yang bisa maju menjadi wakil-wakil rakyat hanyalah mereka yang memiliki dukungan dari bandar-bandar besar. Dan ketika itu terjadi, maka aktivis-aktivis seperti Fatan, Fatan Rafiq ataupun siapa saja, bahkan termasuk saya yang bukan dari kalangan yang seperti itu, pasti akan sulit bertarung. Nah itu, Kang, ini berubah model 2019 kemudian terpisah 2024 digabungkan, itu putusan MK juga kan? Betul, putusan kemudian MK. Sekarang pisah, kayaknya nggak mengubah tren demokrasi membaik, malah transaksionalnya yang semakin naik. Harusnya di situ aja sih, Kang, yang diperbaiki itu gimana? Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat dari berbagai belahan dunia atau negara-negara lain, memang kompetisi menjadi besar, salah satunya karena terbuka. Ketika terbuka, ya orang banting-bantingan. Bahkan persaingan terjadi di dalam satu partai. Nah, ada solusi yang juga dilakukan oleh berbagai negara lain, yaitu konsepnya hybrid. Jadi partai punya suara, caleg punya suara. Gitu. Supaya nanti ada suara partai yang masuk dalam nasional dan ada suara caleg-caleg. Nah, itu juga masih menjadi sebuah diskusi yang sebenarnya bagian dari rekonstruksi undang-undang atau rekayasa undang-undang, yang mana ini diberikan kewenangannya kepada DPR. Jadi DPR nanti yang akan membuat paduan-paduannya supaya tadi kan kalau kita keinginannya jangan sampai kos politik atau transaksional ini menjadi begitu mahal. Ya. Jangan sampai cuman modelnya yang diubah-ubah, tapi nah itu dia. Titiknya nggak diubah-ubah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ini bukan soal masalah memindahkan menjadi 2 tahun atau 2,5 tahun, tapi gimana caranya agar politik transaksional bisa berkurang. Bisa jadi e-voting salah satu konsep untuk bisa mengurangi politik transaksional, bisa.
Kayak begitu. Jadi banyak sebetulnya model-model yang masih didiskusikan. Kami di Komisi 2 juga masih terus mengundang berbagai stakeholder, akademisi, praktisi. Jadi ini bukan hanya masalah soal memisahkan. Ya. Yang tadi kita kembali. MK mestinya jangan membuat norma baru. Ya. Bilang aja yang ini jangan dah gitu. Biar itu diserahkan kepada pembuat undang-undang. Tapi kan kalau kita bicara putusannya MK, kayaknya ada presiden tuh di Dewan ini nerima tuh, Kang, yang soal apa usia wapres, ada norma boleh gubernur setelah jadi gubernur wali kota ya? Wali kota itu kan mengatur norma. Nah, Ya. Walaupun dalam formasi hakim konstitusi kan 3 yang bulat mengatakan boleh, yang sisanya 6, 3 menolak, 3 lagi 50-50, 2 itu. Itu menerima kan? Ya, kalau kita mau kembali seperti itu, artinya politik ini kan adalah kesepakatan. Ketika dilempar mensepakati, ya itu akan dijalankan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Negara ini kan adalah kesepakatan bersama juga, pada dasarnya. Tetapi kalau kemudian melihat, tadi kan kita berbicara bukan hanya soal apakah kita bagian dari pemerintahan atau bukan dari pemerintahan, tapi intinya adalah tadi, isu utamanya adalah kos politik jangan sampai besar dan akhirnya mengajarkan tadi vote buying-nya berlebihan. Ya. Jadi itu isu utamanya. Isu utamanya bukan soal dipisah atau tidak dipisah. Bagaimana cara isu utamanya itu? Ada opsi yang agak sedikit out of the box menurut saya adalah membuat undang-undang baru. Jadi bukan merevisi. Membuat undang-undang baru. Soal pemilu. Ya soal pemilu, mungkin bisa digabung dengan pilkada, karena jadi satu kesatuan kan. Wah, lebih ruwet itu. Termasuk sanksi money politiknya di situ berarti, Kang? Termasuk sanksi money politiknya. Gitu. Jadi bukan hanya yang memberi dan menerima, tapi barang siapa. Jadi semuanya kena gitu. Bisa seperti itu juga. Soal PJ tadi menarik itu, Kang. Karena belakangan ini di setiap rezim PJ itu menjadi alat penguasa. Alat penguasa pada saat itu. Ya. Nah, aku baca pernyataan Kang Dede soal putusan 135 ini, kita harus hati-hati. Ketum AHY bilang kaji dulu. Ini mainan penguasa dan pada akhirnya patut diduga nanti koalisi yang gemuk ini nggak punya suara, cuman hanya satu partai yang akan mengendalikan ini. Atau gimana, Kang? Jadi gini, kalau kita berbicara apa makna daripada politik itu sendiri? Politik itu sendiri kan sebenarnya adalah bagaimana kita meraih kekuasaan untuk bisa memerintah dengan baik. Dan siapa yang memberikan kekuasaan tersebut? Yang memberikan kekuasaan tersebut mandatorinya adalah dari peoples, dari rakyat. Jadi artinya menjalankan kekuasaan agar bisa memberikan yang terbaik buat rakyat. Nah itu dulu yang harus kita kaji benar-benar. Apakah sistem politik seperti ini akan memberikan kekuasaan untuk melakukan, katakanlah, yaitu kan pilkada apapun juga sama juga kan, untuk kekuasaan untuk menjalankan kewajibannya membangun atau memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Nah, kalau dari sini maka kami, kalau saya sebagai mandat dari Demokrat ya tentu, kaji dulu dengan baik. Jadi bukan soal yes or no, tetapi benefit buat rakyatnya apa. Jika begini, benefit buat rakyatnya seperti apa? Karena yang memberikan kekuasaan kita itu adalah amanat daripada rakyat yang memilih kita, yang memilih partai, katakanlah Partai Demokrat. Nah itulah yang harus kita kaji benar-benar, itu sebabnya kita belum bisa mengatakan bahwa ya kita setuju atau tidak setuju. Kita kaji benar-benar, dan terakhir tentunya kalau Ketua Umum mengatakan kita tunggu instruksi Presiden seperti apa, karena itu nanti terkait dengan koalisi. Dan koalisi ini baru dibangun, baru berjalan kurang lebih sekitar 8 bulanan. Ya. Kalau buru-buru berbicara tentang pemilu, ribut. Koalisi ini bisa menjadi tidak solid. Kita harus berbicara hal-hal yang berbau tentang kerakyatan terlebih dahulu. Toh pemilunya masih 2029. Gitu. Jadi kalau menurut saya masih banyak waktu untuk melakukan kajian-kajian secara mendalam. Pemilu 29, penyelenggara tempat 27. menempatkan udah 27, Kang. Ya, itu udah pasang kuda-kuda semua tuh, Kang. Ya logikanya 2026 mungkin boleh ini menjadi katakanlah pembahasan-pembahasan.
Gitu. Tapi kalau aku melihat pernyataan statement Ketua DPR Mbak Puan itu, dia bilang seluruh fraksi itu pada dasarnya keberatan dengan putusan MK itu. Artinya kan kalau aku melihat ada arah ingin menekuk-nekuk lah kalau kata Bambang Pacul kan. Kan Korea itu barang lurus bisa ditekuk-tekuk. Nah itu kita harus lihat juga nih Komisi 2. Pasti sudah ada pembahasan itu Kang. Ini mau diapain, ini mau diapain. Jujur, kalau dari Komisi 2 sifatnya masih menunggu. Karena kita semua punya gagasan banyak. Tapi kan kalau barang itu nggak turun ke Komisi 2 bagaimana? Iya. Iya kan? Ya, Objektif kita adalah turun dulu ke Komisi 2. benar-benar. Gitu. Bahkan kalau nggak salah revisi Undang-Undang Pemilu yang tarik-menarik waktu itu Kang, Komisi 2 dibalik ya Kang. Sekarang pada akhirnya dibalik ya Kang. Nah, kita belum tahu. Belum tahu. Artinya belum diputuskan. Kita tunggu saja kalau instruksi dari pimpinan DPR ini harus pansus ya pansus. Gitu. Ada analisir yang berkembang Kang soal pemisahan politik pemilu nasional dan lokal ini. Agak lebih konspiratif sebenarnya, tapi layak kayaknya kita bincangkan Kang. Ini ujung-ujungnya nanti DPRD mengkonsolidasikan diri sehingga pada akhirnya mereka akan memilih kepala daerah lewat DPRD. Jadi bukan dari pemilu langsung dengan masyarakat. Kang Deddy melihat wacana itu gimana Kang? Jadi kalau di dalam undang-undang pemilihan secara demokratis, demokratis itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya. Karena peserta pemilu adalah partai, bukan caleg. Itu adalah sesuatu yang tertuang di dalam undang-undang dasar konstitusi kita. Jadi siapapun akan melakukan tadi strategi. Kalau dilakukan secara pemilu raya seperti apa, dilakukan secara demokratis seperti apa. Dan kita pernah melewati fase itu. Contoh, pernah kita melewati sebuah fase di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pernah kan? Nah, realitanya, banyak terjadi kewenangan, kekuasaan, dan sebagainya, korupsi masih. Lalu kita rubah pemilihan langsung. langsung. Dalam kurun berapa belas tahun, sudah hampir 3 periode pemilihan langsung. Masih nggak korupsi terjadi? Masih. Makin canggih. Jadi bukan soal langsung atau tidak langsung. Bener kan? Kenapa aku mengarah ke sana Kang? Karena rame-rame kepala daerah dipilih DPRD ini kan salah satu yang mengglorifikasi itu adalah Presiden Prabowo. Dan hari ini Gerindra adalah partai penguasa. Masuk lagi putusan 135. 2 tahun berapa bulan tadi Kang? 2 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Bisa. 3 tahun lebih. Ya sebagai wartawan politik kita wajar menduga-duga kan Kang. Kang Deddy melihat ada arah sana juga Kang. Kalau sampai Benang saat merahnya ini, nih, puzzle-nya hampir ketemu nih Kang. ya kalau menurut saya yang paling penting saat ini adalah ikuti dulu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengatakan pemilihan dilakukan oleh pemilihan adalah DPR, DPRD, DPD dan PPS. Itu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau mau dirubah, maka yang harus dilakukan bisa 2 nih. Amandemen Undang-Undang Dasarnya atau membuat tadi peraturan baru. Yang mana peraturan baru itu tadi usulan saya undang-undang baru. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ada rezim nasional dan rezim daerahnya dipisah, baru ditetapkan mau terbuka atau tertutup. Nah, kalau mengikuti keputusan MK yang kemarin, kalau saya tidak salah, itu sudah dibilang itu harus melakukan di hari libur yang diliburkan, artinya pemilu raya. Ya. Berarti sudah tertutup kemungkinan terjadi pemilihan di dalam. Nah, saat ini kami Komisi 2, saya dari Demokrat juga, kita belum bisa mengambil sebuah, katakanlah, penterjemahan apakah ini merupakan sebuah rekayasa atau tidak. Karena kita juga mesti tunggu bagaimana hasil pertemuan pimpinan DPR dengan para ketua-ketua partai atau presiden dengan para ketua-ketua partai. Kapan itu info-infonya Kang bakalan terjadi? Wah, saya ini kalau ukuran politisi itu saya masih levelnya mesti
Bribtu kayaknya nih. Untuk sampai kepada pemahaman level Aku harus jenderal. kasih tahu sama ges-ges Puri Torpedo, nggak ada itu. Ini udah perintah ketum mengamankan politik di Komisi 2 DPR. Itu Mas. Iya, yang sesuai undang-undang ya pasti. Yang sesuai undang-undang. Gitu. Karena agak lebih jauh lagi benang merahnya, Kang. Hmm. Setelah ini nanti DPRD memilih kepala daerah, ketika ini final and binding dan aturan turunannya diikutin sesuai dengan itu, akan mengarah ke negara federal. Jadi daerah dengan kedaulatan khusus, pusat beda lagi. Wah, ini terlalu jauh nih. Iya, Kang. Karena jauh. Saya belum pernah dengar. Kalau yang ini saya belum pernah dengar. itu berkembang, Kang. Iya. Nggak apa-apa. Konspirasi, disebutnya konspirasi teori itu kan boleh dipikirkan. Sebagai politisi boleh saja berpikir seperti itu. Kalau kami, tentu mandat saya dari Ketua Umum Partai Demokrat adalah siapa pemberi mandat kita? Rakyat. Jadi nomor satu yang harus diuntungkan adalah rakyat. Apapun bentuk rekayasa nanti undang-undang seperti apa, yang penting yang harus diuntungkan adalah rakyat. Jika rakyat memiliki keinginan pemimpinnya adalah yang diinginkan, ya itulah yang harus kita perjuangkan. Hampir di semua politisi argumennya pasti intinya adalah rakyat, Kang. Tetapi sebagai makhluk politik, iya siapa yang menguntungkan kelompok dulu kan, Kang? Apa yang paling menguntungkan bagi Demokrat? Apa kira-kira? Ya, Biar saya lapor nanti. Enggak lah, kan ada yang tahu. Karena kan belakangan Presiden Prabowo bicara soal mengglorifikasi kepala daerah dipilih DPRD. Kemudian LSM titipan barat, ante asing. Federalism mengarah ke sini, Kang. Kalau memang ini beneran rapi semua dan kita lihat penolakan dari fraksi-fraksi Nasdem kemarin. All out mendukung Prabowo bilang pencurian kedaulatan apa menyimpangi sehingga mendorong original intent dari MPR. Saya bicara sebagai Demokrat ya, bukan Dan sebagai saya yakin Demokrat, Komisi 2 ya. aku yakin Demokrat pasti jernih melihat ini, Kang. Ya, kalau Demokrat pasti yang saat ini adalah bagaimana kita mendukung pemerintahan Prabowo dengan baik dan benar, menyelesaikan tugas-tugas beliau. PR pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini cukup banyak, terutama dari sisi perekonomian. Ya, kita tidak hanya bisa berkata ekonomi kita, APBN kita, enggak. Kita berbicara juga yang namanya hubungan internasional, geopolitik, dan lain-lain. Kemarin dengan masalah dengan Presiden Trump saja, baru berhasil kita kurang-kurangin. Artinya kan PR-nya masih banyak. Tidak tepat rasanya. Pada saat orang lagi memikirkan menyelamatkan negara, terus kita berpikir tentang konspirasi teori. Menurut saya tidak tepat. Benar. Itu namanya bukan negarawan. Kalau kita negarawan, kita harus berbicara bagaimana menyelamatkan negara yang saat ini dengan efisiensi, kekurangan anggaran, dan lain-lain, kita selamatkan. Ini kita hampir krisis ekonomi loh. Hampir. Jadi menurut saya bukan saat yang tepat saat ini untuk kita membicarakan politik ansih. Atau disebutnya perebutan kekuasaan. Belum saatnya. Belum saatnya. Ibarat saya pernah jadi kepala daerah. Biasanya jadi kepala daerah itu ada namanya honeymoon phase. Antara gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Itu biasanya itu 2 tahun pertama itu harus seiring sejalan. Supaya apa? Supaya dinas-dinas kompak. Iya. Karena kalau tidak, ini bisa dikompor-komporin. Maksudnya Kang Dede bilang ini udah nggak harmonis lagi? Apanya? Yang sekarang? Bukan. Ini harus dijaga supaya kompak. Karena pertumbuhan ekonomi itu akan dimulai di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Jadi berbicara politik itu tahun ketiga. Tahun ketiga udah boleh itu pisah-pisah jalan. Nah, baru mulai mikir gitu. Dan itu sesuatu yang wajar karena siapapun semua partai ingin berhasil lolos. Nah, sekarang kita berbicara presidential threshold sudah tidak ada 0%. Berikutnya apa? Parliamentary threshold nggak? Pasti kan MK juga nanti bisa aja mengeluarkan keputusan. Kita belum tahu. Udah capek berpikir, udah keluar poin 1 kan. Betul. Ketok lagi. Makanya balik ke sini, Kang. Ngelihat dari resistensi fraksi-fraksi ya, Kang. Walaupun Demokrat masih mengkaji. Karena ini final and binding, mungkinkah akan dijalankan dulu, setelah dijalankan di GR lagi, Kang? Nah, itu yang mungkin kalau menurut saya tadi kita belum tahu nih pemikiran senior-senior kita di MK seperti apa, kita belum tahu.
ya kan? Tapi yang jelas kalau menurut saya, apapun keputusan MK tetap harus dijalankan. Dan menjalankannya bagaimana tadi? Mandat diturunkan ke Komisi 2 ya kita jalankan. Nanti kita restrukturisasi, salah satunya tadi adanya DPR sementara, DPRD sementara. Bisa aja kan seperti itu kan. Gitu. Bahwa nanti akan di-JR pun. Ya udah pasti semua undang-undang akan di-JR. Dibalikkan lagi dia, Kang. Jadi ini kan dipisahkan, dijalankan, nanti di-JR, dibalikin lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah ini pun juga harus dipahami oleh kawan-kawan bahwa membuat undang-undang itu tidak mudah. Karena apa? Pasti ada yang nggak nyaman dengan undang-undang satu yang dibuat. Betul. Karena undang-undang itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi buat Demokrat pribadi, putusan ini menguntungkan apa? Nah, kalau bicara menguntungkan atau tidak menguntungkan, sebuah partai yang baik harus bisa membaca bagaimana cuaca yang akan terjadi di depan. Dan kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi opsi A kita sudah siapkan, opsi B sudah kita siapkan. Bahkan sampai opsi C. Demokrat sudah siapkan? Ya harus siap dong, bukannya sudah siap. Harus siap. Karena sampai C itu, berarti udah ada A ini, udah ada petunjuk teknisnya istilahnya. Kalau harus melaksanakan keputusan MK, maka kita siapkan opsi A. Ya kan? Kalau ternyata terus kemudian ini keputusan MK tidak dijalankan, maka ada opsi B. Kalau ternyata ada yang baru, tadi sebagaimana saya katakan, mungkin ada undang-undang yang baru, maka kita siapkan opsi C. Gitu. Tapi saat ini, kami, kalau dari Demokrat ya, kita tetap bagaimanapun juga mendukung pemerintahan Prabowo sampai harus berhasil. Dan itu adalah mandat, harus berhasil. Kalau 30 menitan ini aku dengar Kang Dede kayak dengar Pak SBY ngomong terstruktur, Bang. Luar biasa. Tidak keluar dari rambu-rambu. TSM ya. TSM sebelum masuk ke hantu laut torpedo nih, Kang. Sedikit aja sih, Kang. Agak nakal aja, Kang. Tapi kayaknya MK kurang terkonsolidasi ya, Kang ya. Kemarin yang batas usia rame-rame demo-demo tantung-tantung, orang udah rame di paripurna, akhirnya manut. Ini juga. Saya jawab torpedo juga ya. Boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Semua boleh sih. Oke. Jadi ketika berbicara ranah MK, itu bukan domain Komisi 2. Itu domain Komisi 3. Tapi sebagai warga negara boleh dong beropini, Kang. Oh boleh. Apa opini, Kang? Opini saya ya tentunya keputusan yang dibuat oleh MK melebihi daripada Undang-Undang Dasar, konstitusi. Agak lain berarti, Kang ya. Kalau opiniku, kayaknya hakim konstitusi ini lagi mencuci dosa. Ya itulah. Jadi kalau kita mencari dalam sistem politik, ada politik tabrak. Ya, menabrak-nabrak ada, namanya politik menabrak-nabrak. Iya, makanya aku bilang kan kurang terkonsolidasi, Kang. Nah, ada juga politik yang tadi kan kompromis. Ada juga politik yang mengembalikannya kepada konstitusi, Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kami di Demokrat tentu yang harus pertama kali kita lihat adalah Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar inilah yang membangun negara. Gitu. Hantu laut. Ini, Kang, ada di torpedo segmen baru. Jadi bukan tentara aja yang punya hantu laut, Kang. Torpedo juga punya hantu laut. Oke. Silakan, Mas. Siap, Kang Dede, izin bertanya. Kita tadi menarik tuh pernyataan Kang Dede bahwa ada wacana salah satunya adalah DPRD transisi. Nah, ini kan sebenarnya ada dua sisi yang terjadi ketika putusan MK itu diketok ya. Bagi teman-teman yang di DPR, legislatif tingkat pusat, itu tentu terganggu. Tetapi di tingkat 1 dan tingkat 2 mereka gembira ini, Kang Dede. Karena jabatan mereka diperpanjang tanpa mereka harus bertarung lagi kan. Nah, saya ingin lebih in-depth lagi sedikit. Mungkin Kang Dede bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang gagasan DPRD transisi itu. Silakan Kang Dede. Sebelum pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Ya, ini memang saya setiap datang ke daerah. Gimana, Kang? Jadi nggak kita diperpanjang kan gitu kan? Pasti, Kang. Gitu. Nah, ini kan bukan soal perpanjangan jabatan
yang mengakibatkan kawan-kawan menjadi bertambah waktu menjadi pejabat daerahnya misalnya gitu kan, bukan nyawa, begitu. Bertambah nyawa. Ya, bertambah nyawa atau apapun ya. Ini adalah mandat yang diberikan negara untuk apa sih? Nah, kalau kita berbicara DPRD sesuai dengan Undang-Undang 23 itu adalah bagian daripada pemerintahan daerah. Bagian daripada pemerintahan daerah, bagian daripada fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Ya, makanya DPRD itu kan berada domainnya di Kemendagri. Nah, ketika ada pemerintahan pejabat sementara, maka ketika ini sesuai undang-undang harus berakhir di 5 tahun, perlu ada check and balance, fungsi check and balance. Fungsi check and balance dilakukan oleh siapa? Sebetulnya oleh partai. Karena anggota DPRD ini adalah perpanjangan tangan dari partai. Jadi partai punya hak untuk menunjuk pengganti siapa selama perpanjangan masa bupatinya ini menunggu 2 tahun. Bahwa nanti bisa saja dia ditunjuk lagi, bisa. Tapi kalau ternyata, ini orang nggak pernah masuk-masuk nih, ngomong pun nggak pernah. Untuk apa partai menunjuk orang ini? Iya kan? Karena yang ditunjuk partai adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi check and balance tadi kepada pemerintahan. Nah, itu mestinya bisa diserahkan kepada masing-masing partai. Memiliki mekanisme. Ada yang memiliki mekanisme PAW, bisa. Tapi kalau langsam, disebutnya langsam artinya langsung tambah, itu menyalahi undang-undang. Karena undang-undang mengatakan 5 tahun sekali. Gitu. Gitu, Pak? Iya. Jadi nanti ini teman-teman mungkin nanti setelah video ini tayang mungkin agak ada yang kecil hati nih teman-teman DPRD kan. Tadi dia bilang bisa Kang Dede ditorpedo ini teman-teman tingkat 1 dan tingkat 2. Sebetulnya sih jangan kecil hati. Bersikaplah benar-benar sebagai DPRD sejati. Mewakili rakyatnya dan menjadi ujung tombak daripada partainya. Pasti dipilih sama partainya. Iya. Iya nggak? Masa memilih orang yang sama, Kang? Sama aja dong. Kan hak partai. Peserta pemilu adalah partai. Partai, iya. Bukan caleg. Dengan kata lain, Kang Dede bilang, udah lah, ini partai yang ngatur ini. Jangan kau yang ngatur. Itu, Bang. Bukan begitu, Kang? Begitu. Lanjut. Ya, Kang, kita ingin tahu pendapat Kang Dede sebagai pimpinan ya di Komisi 2. Kecenderungannya, terlepas dari kontroversinya, kalau dari Kang Dede sendiri, Omnibus Law atau undang-undang? Jujur ya, Ya. kodifikasi. Oh, kodifikasi. Alasannya kan, sedikit saja. Alasannya begini, akan ada undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang pemerintahan daerah, karena ini akan terkait ya. Mungkin juga undang-undang partai politik masuk ke dalamnya. Kalau ini jadi satu, sementara satu undang-undang saja itu kan kurang lebih bisa berapa ratus halaman, bisa 1000 halaman, isu pentingnya malah tertinggal. Kodifikasi, kita akan berbicara urusan penyelenggara, kodifikasi. Urusan pelaksanaan bisa kodifikasi. Urusan yang masalah di daerah bisa kodifikasi. Artinya itu bisa kita sesuaikan nantinya. Kan nanti bisa saja misalnya pembentukan persyaratan untuk katakanlah masuk di dalam tadi parliamentary threshold atau apapun juga, maka pembentukan partai juga perlu kan? Syarat-syarat pembentukan partai juga akan ada. Ya. Nah, itu nanti akan menjadi bagian daripada kodifikasi. Kalau diomnibuskan terlalu luas, dan pengalaman kita omnibus kemarin menyisakan masalah. Ya. Banyak masalah. Yang akhirnya jadi tumpang tindih atau bahkan nggak tahu ini sebenarnya kewenangan siapa sih. Itu akan terjadi. Nah, kalau kodifikasi kita akan fokus mana nih? Yang bagian urusan pelaksanaan, urusan penyelenggaraan, urusan kewenangan daerah nanti bisa ketahuan. Itu. Baik, Kang. Satu lagi, Kang. Kalau ini hantu misalnya banyak nih. kita lihat bahwa ini kan sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi sebenarnya putusan MK ini di grassroots itu tidak menjadi, kalau kita bilang tidak menjadi FYP juga sebenarnya, tidak jadi perbincangan.
perbincangan ini hanya muncul di dalam tataran elit, khususnya elit politik gitu. Nah, kita tidak ingin meminta Kang Dede berjanji, tapi apa garansinya ketika nanti teman-teman di Komisi 2 diserahi oleh pimpinan DPR untuk membahas ini, bahwa yang di dalamnya itu ada representasi dari kebutuhan grassroots gitu loh, Kang. Silakan, Kang. Ya, kalau sepanjang saya pengalaman membuat undang-undang ya, di Komisi 2 ini saya belum paling undang-undang tapal batas daerah dan sebagainya itu nggak terlalu sulit lah ya. Ketika undang-undang yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak, disitulah akan banyak tadi pro dan kontra. Ketika undang-undang itu menyangkut lebih banyak hajat hidup partai-partai politik, maka terjadi perdebatannya adalah di elit politik. Nah, jadi concern kita adalah bagaimana melibatkan lebih banyak masyarakat untuk memahami pentingnya undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu ini. Apa sih? Kita harus memberikan penyadaran bahwa ini menjadi penting karena inilah yang kemudian akan menghasilkan kebijakan-kebijakan di pusat. Kebijakan-kebijakan undang-undang yang nanti urusannya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi oleh karena itu kebiasaan saya dalam membuat undang-undang adalah kita melibatkan berbagai stakeholder untuk duduk bersama membahas dim per dim. Ya, karena apa? Yang disebut sebagai pelibatan media, pelibatan civil society itu menjadi penting. Jadi bukan dilakukan di dalam ruang gelap. Jadi kita lebih terbuka lah. Ya, nanti akademisi, para kepala daerah, termasuk DPRD yang mungkin nanti akan menuntut perpanjangan, itu akan datang juga kan. Nah, itu kita akan lebih terbuka. Itu janji saya. Gitu. Kalau DPRD kan, kalau aku anggota DPRD, ketua janganlah diganggu ketua. Pasti aku bilang gitu. Topik selesai. Guys-guysku, berbincang dengan Kang Dede selalu menarik, bos. Berlatar belakang public figure, ternyata pemahaman politiknya cukup mencengangkan, Bang. Awak yang lama liputan di sini pun ada opsi ini. Sur awak, Bang, kalau kata orang Medan. Tapi aku mau tutup dengan teori dari Thomas Hobbes, Leviathan. Jangan sampai lah elit-elit ini jadi monster, ya kan, dimakan sama monster yang di atas. Ini lagi gemuk barang ini kan, dimakan sama yang paling atas, bos. Kita tengok episode-episode berikutnya, semakin menarik politik nasional. Kalian tonton terus Torpedo, jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.